wabarakatuh. Halo sahabat YIP, kali ini bersama saya Devianita Fadlatul Gunawan di podcast HMJ. Nah, pada saat kali ini, di podcast ini saya tidak sendiri, bersama dua perempuan dari HMJ Piaud. Nah, sebelumnya nih, kita perkenalan dulu deh. Ada di sebelah kanan saya, ada teh siapa? Halo, nama saya Nadira Syifa Maharani dari HMJ Piaud IIP Bandung. Oke, dari sebelah kiri saya ada siapa nih teh? Halo, nama saya Rika Aprilia Anggraini dari HMJ Piaud semester 6. Nah, sebelumnya nih, makan tak kenal maka tak aruf. Nah, tadi ada Teh Nadira, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada Teh Rika. Nah, nih, mau kita mengenalkan nih, Teh Rika dan Teh Nadira ini sebagai apa sih di HMJ itu? Boleh dari Teh Nadira dulu deh. Oh iya, kalau aku biasa sih dipanggil Nanat aja ya, Nadira, tapi dipanggilnya Nanat dari divisi organisasi sebagai koornya. Oke, selanjutnya dari Teh Rika nih. Kalau aku di Taskil HMJ itu di divisi pendidikan dan sebagai koornya juga sama kayak Teh Nadira. Oke, ini sebelumnya bagi sahabat Saipi pasti ada yang tahu, ada yang tidak ya. Iya. Nah, tagline dari HMJ Piaud itu apa sih? Nah, sekarang nih boleh dari siapa? Mau bersama-sama atau bagaimana? Kita sama-sama aja kayaknya ya. Oke, tagline Piaud yaitu satukan hati nih. Bagaimana nih Teh? Yuk. Siap? Tolong lagi ya. Kita ulangi. Gimana tuh tadi? Jadi gini, nanti saya HMJ Piaudnya langsung Teh Nada sama Teh Rika. Satukan hati. Oke, siap. Ayo HMJ Piaud Satukan hati. Gitu nih. Ya memang si tagline ini kita menyatukan hati ya. Memang betul sekali di HMJ Piaud ini kita Beranggotakan perempuan-perempuan ya. nah, Teh. perempuan-perempuan yang hebat sebagai yang pendidik-pendidik yang tentunya mendidik anak usia dini. Nah, pada pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih melatih dan membiasakan saum untuk anak usia dini. Nah, boleh deh di-spill dulu misalkan cara Teh Rika atau Teh Nandar sebagai, kan kita notabene-nya pendidik ya, Yeah. pendidik anak usia dini sebagai guru gitu. Caranya menanamkan nilai atau melatih anak untuk saum itu seperti apa? Yang pertama gitu, untuk anak usia dini. Tips and triknya mungkin. Mungkin sih kalau yang sudah biasa diajarkan untuk anak-anak, karena mungkin kita juga di sini sebagai pendidik ya sudah mengajar, pastinya sudah mengetahui karakter anak dari masa ke masa, dari tahun ke tahun itu pasti akan berbeda. Dan setiap anak pun akan mengalami masa di mana ada bulan Ramadannya tuh di sekolah. Jadi kita sebagai guru mungkin harus memberikan pengertian dari jauh-jauh hari, mungkin ya Teh, dari sebelum bulan Ramadan itu datang kita harus memberikan pemahaman terkait saum itu apa sih. Nah, kenapa saum itu harus dilaksanakannya hanya di bulan Ramadan gitu, hanya di bulan-bulan tertentu, di bulan Ramadan saja, dan bagaimana caranya melakukan saum. Nah, mungkin yang pertama yang saya tahu gitu ya, yang pertama itu harus mengajarkan pada anak usia dini itu di waktu yang tepat. Karena mungkin kalau tidak di waktu yang tepat akan merasa kesulitan juga mungkin ya kita sebagai pendidik, dan mungkin nanti ketika sebagai orang tua pun kita harus mendidik anak dan memberikan pemahaman tentang saum ini harus pada waktu yang tepat. Nah, mungkin waktu yang tepat ini bisa diambil dari anak ketika sedini mungkin gitu ya. Bahkan ketika belum masuk ke sekolah pun, ke TK pun bisa loh kita tanamkan sifat-sifat keteladanan Rasul melalui kegiatan saum. Jadi kita raih dulu hati anaknya gitu ya, mungkin jadi lebih ke hati, dari hati ke hati gitu. Jadi kita beritahu dulu kalau saum tuh ajaran agama Islam yang harus kita lakukan. Saum itu hanya ada di bulan Ramadan misalkan, dan saum itu dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam lagi. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin di sini juga pemahaman dari saum ini pun harus dilakukan secara bertahap mungkin ya. Jadi biar nggak kaget gitu ke anaknya, kan ada anak yang memang mungkin udah memiliki kemampuan yang lebih gitu daripada anak yang lain, dan mungkin ada anak-anak yang membutuhkan waktu tersendiri untuk akhirnya mau saum gitu. Akhirnya setidaknya sebelum anak melakukan saum, setidaknya memahami dan mengetahui dulu apa itu saum. Nah, mungkin harus dilakukan secara bertahap.
ketika misalkan tadi disebutkan bahwa saum itu kan dilaksanakannya dari terbit fajar gitu ya. Dari subuh-subuh nih kan biasanya belum semua anak bisa bangun subuh gitu. Jadi mungkin pembiasaan dulu terhadap anaknya ketika bangun subuh, misalkan diajak untuk bersama-sama bersiap-siap untuk saum gitu ya. Terus ketika nantinya mungkin kan ada anak yang melakukan saum itu kalau udah dikasih tahu misalkan batasnya sampai maghrib mungkin dia langsung bisa, tapi kan Jadi setengah jarang. hari ini ya. Iya, jarang. Makanya mungkin bertahap di sini pun bisa misalkan di setengah hari dulu saumnya setengah hari. Nah, tapi ketika ada saum setengah hari ini bukan berarti dijadikan patokan untuk anak terus menerus gitu dilakukannya setengah hari, tetapi mungkin nanti ditambah lagi jamnya, tambah lagi sampai dengan sempurna. Mungkin seperti itu. Lalu mungkin kita juga diharuskan untuk menghargai usaha dari anak. Ketika anak sudah ingin, ada kemauan dan ada kepekaan untuk aku mau ikutan saum kayak orang lain misalnya, atau enggak aku mau saum kata ibu guru juga harus saum, ataupun kata mama dan mama pun melakukan untuk saum gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi, mungkin memberikan sedikit reward gitu ya. Ketika anak sudah bisa bangun subuh, kita beri reward, kita beri motivasi, keren misalkan, pertahankan, besok kita bangun subuh lagi misalkan kayak gitu. Dan mungkin karena ketika saum mungkin rasanya akan sedikit bosan karena mungkin anak-anak tidak bisa jajan, tidak bisa makan, tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin biasanya dilakukan gitu. Jadi kita pun harus sebisa mungkin mengaplikasikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menarik gitu untuk anak. Jadi kayak misalkan kalau anak nih udah kepikiran ingin makan, biasanya kan anak kalau makannya jadwal di sekolah jam 10, anak akan tahu, walaupun anak tidak semuanya bisa tahu lewat jam kan, tapi anak-anak udah tahu gitu, kayak udah ada alarmnya aja kan di dirinya sendiri gitu, kayak sekarang waktunya makan, Bu Guru lapar misalkan. Nah mungkin ketika di bulan Ramadan, ketika saum dilaksanakan, jadi mungkin ketika anak ingin, Bu Guru atau Mah lapar nih misalkan, mungkin kita bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih seru, misalkan kayak iya nanti makan ya, tapi mungkin sekarang gimana kalau kita ngerjain dulu apa gitu ya, gimana kalau kita sekarang nonton dulu film ini nih misalkan. Jadi untuk mengalihkan anak agar bisa melaksanakan saumnya itu dengan menyenangkan dan juga terasa mudah gitu untuk anak. Mungkin seperti itu sih Teh kalau menurut aku gitu. Oke, nah mungkin itu pendapat dari Teh Nadira nih ya. Nah, gimana nih pendapat dari Teh Rika sebagai, kan Teh Rika sudah mengajar nih ya. Betul. Nah, sebagai pendapat Teh Rika untuk melatih anak untuk saum itu ya. seperti apa nih? Ya. Oke. Nah, jadi untuk melatih saum kepada anak usia dini itu kan emang harus secara bertahap ya. Tadi juga sudah terspill oleh Teh Nadira bahwa kita itu harus memberikan motivasi-motivasi kepada anak tentunya. Seperti misalkan kita menjelaskan kepada anak bahwa Nabi kita terdahulu juga itu melakukan saum loh gitu. Terus misalkan kita berbicara kepada anak, Mamah juga dulu saum gitu. Saum dari mulai sahur sampai juga dulu sampai juga setengah hari puasa gitu ya. Terus kita biar tadi juga ya kata Teh Nadira juga, biar tidak monoton gitu ya, biar si anak itu tidak menunggu seharian full, atau dengan tidur misalkan gak apa-apa lah tidur aja kata si anak. Nah kita bisa melatih untuk senjang waktunya gitu ya, dengan cara kita membuat kayak buat kegiatan-kegiatan yang menarik gitu di rumah, permainan betul, kayak permainan. Terus kita nonton film-film yang beredukasi lah gitu untuk anak, biar si anak itu kan biar tidak membosankan gitu untuk saum. Jadi biar saum itu suatu hal yang menyenangkan. Nah itu anak itu kan butuh yang senang-senang ya. Betul. Nah jadi kita itu harus memberikan mindset kepada anak bahwa saum itu menyenangkan loh gitu. Jadi enggak tentang menahan lapar dan amarah gitu. Jadi nantinya setiap tahunnya anak itu akan menunggu-nunggu bulan Ramadan itu datang gitu ya, menyambutnya dengan sukacita gitu ya. Betul sekali. Ini nih kalau misalkan kan di bulan saum nih pasti kan masih anak masih sekolah nih. Cara kalian sebagai pendidik gitu, guru gitu. Nah, apakah misalkan pembelajaran di sekolah itu seperti
biasa misalkan, atau ada perbedaan nih, misalkan di bulan Ramadan ada kegiatan apa nih yang spesial. Jadi si anak teh ketika bulan Ramadan teh menunggu-nunggu bahwa pasti ini ada kegiatan yang menyenangkan gitu. Gimana nih caranya, cara mengemas kegiatan di pas ketika pembelajaran bisa membuat anak menyenangkan gitu. Tentunya untuk di sekolah sendiri itu kan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang semenarik mungkin. Semisal kalau di sekolah saya itu kita itu berbuat parsel bersama orang tua. Nah, membuat parsel dari makanan ataupun minuman dengan dikemas semenarik mungkin bersama orang tua, lalu dikasihkan kepada anak yatim gitu. Jadi untuk memberi pemahaman juga bahwa Konsep berbagi kepada Ya, anaknya, konsep apalagi berbagi di kepada anak. bulan saum ini gitu, memang betul. harusan memaknai si saum ini bisa berbagi juga kepada Kepada orang-orang yang membutuhkan. Betul Nah, sekali. betul juga. Kalau menurut Teh Nanat nih seperti apa? Teh Nah, Nanat? mungkin kan kalau proses pembelajaran itu harus tetap berjalan walaupun di bulan Ramadan. Jadi lebih kepada setiap pembelajaran yang disuguhkan kepada anak itu dibarengi dengan pengertian-pengertian tentang bulan puasa, bulan saum ini gitu ya, di bulan Ramadan itu. Jadi tidak terlalu melulu banyak fisik motoriknya mungkin karena akan membuat anak capek gitu haus ya, biar anak capek. nanti ya. Apalagi kan ketika sekarang itu sudah diwajibkan untuk memberitahu anak atau mengingatkan anak untuk minum ya, Iya, betul. setiap beberapa menit sekali gitu, setiap 30 Betul. menit sekali. Jadi mungkin untuk menggantinya kita ada program-program unggulan seperti ya tadi ya, mungkin berbagi Ramadan, terus Iya. juga ada berkisah, mungkin ya teh ada berkisah, dan juga ada menonton film edukasi tentang Ramadan gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, itulah tadi mungkin cara bagaimana melatih anak usia dini untuk saum. Nah, selanjutnya nih tantangan. Nah, kita membahas mengenai tantangan. Kita kan sebagai pendidik anak usia dini ya, sebagai guru PAUD gitu ya, pasti kan ada tantangannya. Ya. Tantangan ketika kita melatih anak untuk terbiasa untuk saum gitu. Nah, jadi dari tantangan itu bagaimana kita cara menghadapinya gitu. Kalau mungkin kan setiap apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ingin kita aplikasikan kepada anak itu pasti mempunyai tantangannya tersendiri gitu ya. Iya. Tidak hanya sebatas mungkin saum ini ada tantangannya, tetapi ketika pembelajaran biasa pun pasti kan ada saja tantangannya gitu ya. Nah, untuk menanamkan di bulan Ramadan ini gitu ya, saum ini terhadap anak pasti banyak tantangannya. Mungkin yang pertama, kalau tantangan dari anaknya itu tersendiri, mungkin ada anak yang sudah terbiasa, ada anak yang belum terbiasa, dan bahkan ada anak yang benar-benar jauh gitu, belum mengenal gitu ya, belum mengenal banget. sama sekali belum mengenal dan belum ada kemauan gitu kan. Mungkin goals kita itu inginnya ada pemahaman kan kepada anak, bukan, jadi tujuan dari pemahaman saum ini bukan berarti anak harus saum sampai maghrib gitu kan ya. Ya, Tetapi lebih kepada bagaimana anak itu bisa mengetahui, mempunyai kemampuan dan mempunyai kemauan untuk melakukan saum di bulan Ramadan. Tantangan yang pertama itu pasti dari anaknya yang tadi ya tidak terbiasa gitu. Jadi mungkin kita harus ekstra gitu ya, memberikan pemahamannya, terus lebih ekstra untuk membujuknya gitu ya, membujuk dalam artian mengajak gitu ya, tadi dari hati ke hati. Yeah. kita dekati dulu emosi anaknya. Iya betul. Jadi si anak itu nurut gitu kan ke kita, Iya, betul, pada iya. akhirnya gitu. Nantinya Ketika- terbiasa sendiri Iya, gitu ya. ketika anak itu hatinya sudah teraih kan, kita mau memberikan harus ini kita kayak gini ya, jadi kita mau ngasih tahu ke anak juga pasti diikuti sama anaknya kan. Betul, kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang kedua, tantangan dari orang tuanya mungkin ya, ketika kita sebagai pendidik sudah menanamkan kepada anak, yuk kita saum yuk di bulan Ramadan, tetapi mungkin ada beberapa orang tua yang belum mau untuk menerapkan hal tersebut terhadap anaknya, karena mungkin yang sering terdengar itu ya, kasihan anaknya gitu, belum waktunya. Nanti aja kalau udah SD misalkan ya, nanti kalau udah SD nanti lagi gitu, bahkan terlupakan. Jadi mungkin adanya sinergis antara pihak pendidik, Guru kita dan aja, orang tua, guru dan orang tua. Jadi gimana nih mama gitu, sama-sama yuk kita didik nih anak ini untuk bisa melakukan saum ataupun memiliki kemauan untuk saum di bulan Ramadan, mungkin keperti itu. Iya, betul. Oke, itu tantangan dari bagaimana cara melatih saum kepada anak ya. Nah, nih menurut Teh Rika, bagaimana sih cara menghadapi tantangan itu?
Oke, cara mengatasinya gitu ya. Iya, betul. Tadi kan kita kan mendapat tantangan itu, yang pertama itu dari anaknya sendiri yang belum terbiasa gitu Betul. ya. Yaitu tadi kita kembali lagi kepada perspektif awal kita, yaitu dengan pemahaman bahwa saum itu dilakukan secara bertahap. Kita juga harus memberikan edukasi juga kepada orang tua. Jadi jangan misalkan dikit-dikit udah makan aja gitu. Ya udah, kalau misalkan lapar, segala dituruti gitu oleh orang tuanya. Nah, jadi untuk cara mengatasi tantangan yang kedua itu tadi kan berangkat dari orang tuanya yang tidak sejalan gitu ya dengan seorang pendidiknya. Jadi kita itu harus menyamaratakan gitu ya, antara pendidik dan orang tua, bahwa jangan misalkan kita di sekolah itu disuruh saum sama orang tua, tapi di rumah Di sekolah itu Sama guru. gurunya. betul. Tapi di rumah si orang Sama orang tuanya itu dikasih- dibebaskan gitu. Iya, betul. Biasa we misalkan tanya saum. Kasih buka weh gitu. Iya, sok buka Enak jadi we. Sunda. Ya, Ya, lah. apalah. Nah, jadi kita juga sebagai pendidik itu harus memberikan edukasi juga kepada orang Orang tuanya tuanya. tentunya ya, bahwa Jadi pemahamannya iya, biar teralur gitu ya. pemahaman, betul. Jadi biar sama gitu apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diterapkan di rumah. Iya, Seperti betul. itu. Soalnya kan sekarang juga lagi booming ya teh, tentang strawberry parents Iya, gitu ya. itu. ya. Strawberry parents ini di mana orang tua yang mendidik anaknya, tetapi lebih kepada kasihan nih anaknya. Jadi anaknya itu Memanjakan mungkin iya, ya, betul, memanjakan memanjakan kepada anaknya sampai ada generasi strawberry juga gitu, di mana Strawberry. generasi strawberry ini tuh mendidik anak yang sebenarnya anak itu kan kreatif gitu, tetapi karena tadi dimanjakan jadi anak itu lebih kepada putus asa gitu, merasa dirinya tidak mampu, Iya, merasa betul. kayak dirinya itu harus dilindungi sama orang tuanya Oh, iya. terus-terusan gitu ya. Dikit-dikit si anak misalkan melakukan kegiatan, si orang tuanya biar mama bantu. Iya, misalkan Membuat gitu. anak mandiri ya. Iya, betul. Nah, mungkin itulah bagaimana kita menghadapi tantangan ketika melatih anak usia dini untuk saum. Selanjutnya nih, hikmah mungkin ya ada di bulan Ramadan ini pasti ada hikmahnya. Hikmah terhadap apa ya? Yang terkandung di bulan Ramadan ini Untuk untuk anak gitu ya. untuk Iya. anak, khususnya kita sebagai pendidik gitu ya, pasti Iya. tahulah hikmah seperti apa sih yang bisa didapat untuk anak, misalkan terhadap perkembangan emosional anak kah, misalkan apa nilai agama dan moral kah, misalkan seperti apa Betul, sih betul. menurut Tehnat nih? Tehnat dulu. Kalau menurut aku sih kayak setiap pembelajaran pasti ada hikmahnya teh, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan suci gitu ya, dimana anak itu bagus nih gitu, bulan yang tepat untuk mengajarkan kepada anak, misalkan untuk melatih kesabaran gitu ya teh. Kalau dari sisi emosionalnya kan bagaimana anak itu bisa menahan terhadap hawa nafsunya, Menahan emosinya terhadap ya. iya, menahan, biar mungkin lebih kan kalau anak, ketika kebanyakan anak gitu ya, ketika tidak dipenuhi kebutuhannya dan kemauannya, pasti kan akan Iya. marah terus kayak tantrum, apalagi sampai tantrum gitu. Jadi di bulan Ramadan ini diharapkannya ada hikmah atau pelajaran yang dapat diambil untuk anak itu, agar anak lebih sabar lagi. Terus juga mungkin kan ketika anak itu nanti dibangunkan sahur nih, mungkin pertama-pertama harus dibangunkan dulu, tapi kan bisa juga kita terapkan untuk di hari kesekiannya, misalkan untuk anak dapat bangun sendiri gitu, mandiri gitu. Iya, betul. Mandiri bisa apa ya, bisa meyakinkan dirinya untuk aku mau bangun pagi untuk sahur misalkan Iya. ya, untuk mengisi mah gimana kalau kita sekarang baca dulu Quran misalnya sambil nunggu buka puasa gitu ya, iya. buka saumnya. Nah mungkin terus selain sabar dan mandiri, anak juga dituntut atau hikmah yang bisa diambil dalam bulan Ramadan ini, anak jadi bisa lebih percaya diri gitu ya. Lebih percaya diri ketika apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya itu dia bisa lakukan dan diberikan motivasi dan reward tadi, ya. anak akan lebih pede gitu, lebih percaya diri ke Lebih depannya. semangat ya. Iya, lebih semangat lagi gitu. Wah, ternyata bulan Ramadan ini membuat aku misalkan lebih hebat lagi nih kan. Iya, Misalkan betul. ketika orang tuanya memberikan motivasi, keren nih udah bisa saum misalkan, jadi kan anak pun akan Lebih semangat ya. iya, semangat Lebih lagi semangat untuk saumnya. melakukan hal-hal baik ke depannya gitu, walaupun Betul. sudah tidak bulan Ramadan lagi gitu. Nah, ini juga ada satu hal juga ya, Iya. Teh. Satu hal juga, kita juga mengajarkan tentang saum itu adalah kesederhanaan. Iya, betul. Di mana ada cerita dulu Nabi Muhammad bahkan
buka puasa itu hanya menggunakan kurma dan juga air putih. Nah, jadi bagaimana untuk kita mengajarkan saum itu untuk menerapkan pada anak bahwa kita itu bisa belajar sederhana gitu. Iya. Jadi enggak melulu tentang kita itu harus makan mewah atau minuman tentang banyak rasa ataupun makanan yang segalanya, tapi kita juga bisa menanamkan kesederhanaan itu yang terutama gitu. Jadi Sama kita mungkin juga yang konsep berbagi ya, Iya, yang tadi itu yang menurut Teh betul. Rika Konsep gitu. berbagi. Konsep berbagi pada anak. ya, dan juga bisa buat ke anak itu bahwa enggak semua orang itu bisa makan layak sama seperti kita gitu, bahwa banyak juga orang yang di luar sana bahkan makan itu enggak bisa. Jadi kita juga bisa memberikan pemahaman bahwa banyak loh orang lain, anak-anak di luar sana yang makan juga nggak bisa, susah gitu. Konsep bersyukur juga kita ya, gitu ya. bersyukur, hikmahnya. bersyukur juga. Banyak banget mungkin ya hikmah dari bulan Ramadan ini, khususnya untuk anak usia dini, karena memang kita juga harus menanamkan ya, apalagi ketika ya sedini mungkin gitu, bagaimana misalkan bagaimana cara melatih saum, terus misalkan kita Tantangannya bagaimana tadi ya. kita harus menahan hawa nafsu, Iya, betul. biar misalkan betul juga, jadi masuk juga kepada perkembangan sosial emosional anak ya. Iya, betul. Bagaimana Iya. mungkin sosialnya bisa berbagi, mungkin dan emosionalnya bisa menahan hawa nafsu anak ya. Nah, itulah sahabat YIP, cara gitu ya melatih saum untuk anak usia dini. Mungkin dari sahabat-sahabat YIP gitu ya, khususnya di PAUD nih ya, bagi para pendidik gitu, semangat gitu ya, semangat Iya, betul. kita untuk melatih saum kepada anak gitu, yang mana anak usia dini ya kita harus melatih anak-anak sedini mungkin gitu Iya, ya. Bagaimana konsep misalkan saum ini seperti apa gitu, cara misalkan bagaimana tadi ya tips-tipsnya untuk misalkan semenyenangkan itu loh di Iya, bulan betul. saum itu gitu. Nah, sahabat YIP gitu, khususnya kita dari HMJ PAUD nih ya, Ya. kita juga ada kegiatan, ada worksheet ya, Iya, worksheet betul. untuk anak gitu, biar bagaimana sih misalkan ketika anak saum itu menyenangkan menyenangkan gitu. gitu ya. Kita ada worksheet nanti khusus untuk anak. Nah, worksheetnya bisa di-download, nanti stay tune aja gitu ya di Di IG-nya. PIAUD_IAI Persis BDG gitu Iya, ya. iya, Nanti betul. bisa di-download sama teman-teman buat menemani ngabuburit misalkan keponakannya, Anak saudaranya, saudaranya, gitu ya, anaknya. gitu. Nah, gitu. Ini juga kita juga nanti ada video-video yang menarik juga yang kita buat, kegiatan-kegiatan yang menarik nanti di-share di IG-nya ya. Tunggu saja. Mungkin juga ada program nih ya, Program-program program yang khususnya ada di bulan Ramadan di HMJ PAUD ini. Yang pertama nanti mungkin ada Berbagi, kajian, kajian. ada yang Iya. berbagi untuk Untuk anak yatim. Iya, betul. betul. Nah, mungkin selama bulan Ramadan ini kita akan menemani khususnya mahasiswi PIAUD dalam melaksanakan aktivitasnya di bulan Ramadan bersama anak usia dini. Oke, nah itulah sahabat YIP, podcast dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mungkin itu saja. Saya Devianita Fadilatul Gunawan bersama Nadira Siva Maharani dan Rika Aprilia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.